Wamenakar Emmanuel Ebenezer atau Noel terjaring OTT KPK. Ia jadi anggota Kabinet Presiden Prabowo pertama yang ditangkap KPK. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah Presiden Prabowo sering mengingatkan soal pemberantasan korupsi? Kita bahas bersama Ketua KPK 2015-2019 Agus Raharjo. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam. Ada juga politisi Gerindra Hendarsa Marantoko dan juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman yang bergabung melalui Zoom. Selamat malam Bang Hendarsam, Mas Zainur. Selamat malam Audrey, selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mas Zainur. Ya, sebelum ke kasus yang saat ini menjerat Bang Noel, saya mau bertanya dulu ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, statusnya Bang Noel ini benar kader Gerindra sudah masuk? Saya juga kurang paham ya kalau dibilang kader atau tidak. Karena sepengetahuan saya kenal Noel ini sudah cukup lama, ya kan. Setahu saya dia bukan pendukung Gerindra secara bukan pendukung Prabowo secara organik. Itu satu. Ya, dulu saya beberapa kali di 2019 ya, Pilpres kemarin itu berhadapan-hadapan dengan dia, ya. Salah satu orang yang paling keras mencela Prabowo dengan kata-kata kasar ya Noel salah satunya. Jadi dari awal saya saya pribadi tidak merasa bahwa dia adalah kader Gerindra. Tapi 2024 bukan mengalihkan pilihannya kepada Pak Prabowo? Nanti Audrey, kalau kemarin dia sempat nyalek ya kan, saya anggap itu dia numpang nyalek aja. Tapi bukan kader, karena kami belum lihat bukan juga tercatat sebagai pengurus, ya kan? Artinya jadi, belum punya KTA Gerindra ya? Iya, semua orang bisa ber-KTA Gerindra, tapi semua orang tidak bisa menjadi pengurus, kan itu ya. Jadi kalau KTA Gerindra mungkin saja ada, ya kan? Tapi kalau menjadi pengurus atau menjadi kader, saya tidak bisa katakan. Karena bagi kami, seorang kader harus tahu filosofi, ideologi dari Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo berulang kali menyatakan gitu loh kan, jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi. Bukan hanya kepada yang mereka di luar sana ya, para oligarki, para pemain-pemain lama ini yang di sektor perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya seperti yang beliau ucapkan di acara 17 Agustus kemarin, tapi juga ke dalam, ke partai-partai termasuk Partai Gerindra. Jadi kalau ada orang yang tetap melakukan yang serupa, ya kan, melakukan hal tersebut, ini yang kata Pak Prabowo itu serakanomics. Ya. Tapi artinya berarti Pak Prabowo kecewa ya, Bang Hendarsam ya? Bukan hanya Pak Prabowo, kami pun kecewa. Saya kecewa. Ya, kalau ini benar ya, kalau Prabowo benar, tapi tetap kita lihat nanti perkembangan bagaimana. Apabila ini benar, kami sangat-sangat kecewa. Sangat-sangat kecewa. Nanti saya ke Bang Hendarsam, tapi saya mau ke Pak Agus dulu. Pak Agus, ini yang paling mencengangkan adalah orang pertama di kabinet Pak Prabowo yang kemudian terjerat dalam OTT. Dan kalau kita lihat visualnya Pak Agus, tadi luar biasa. Luar biasa dalam artian ada 7 motor gede yang nilainya fantastis disita. Ada belasan mobil, ada 15 kalau tidak salah. Supercar, ada yang mahal, sampai miliaran rupiah juga ada semuanya. Kalau Pak Agus sebagai mantan Ketua KPK, Pak, ini sebenarnya modus-modus seperti apa sih, Pak? Dengan tiba-tiba ini ada penyitaan belasan mobil, motor. Enggak, kita harus mempunyai frame bahwa ini belum final pemeriksaan KPK. Jadi kita harus menunggu. Biasanya kalau OTT itu kan langsung gelar perkara ya. Dan itu pimpinannya lengkap, penyidiknya juga lengkap. Nanti kemudian akan ditentukan siapa yang menjadi terdakwa dan siapa yang terus. Ya. Mungkin saja ada yang dibebaskan karena tidak terkait dengan masalah yang utama, alat buktinya kurang itu mungkin. Jadi dari sekian banyak yang ditangkap itu kita belum tahu siapa yang akan menjadi terdakwa. Ya, kita tunggu nanti malam, biasanya kan 1 kali 24 jam, ya kan. Nah oleh karena itu hasil itu yang nanti kita pergunakan untuk berkomentar lebih dalam lagi. Nah Pak Agus, ini yang dipertanyakan biasanya dalam OTT kan memang sudah ada di situ kan, dan kemudian disita. Ini pun sudah dimasuk ya semuanya ke penyidik, kemudian masuk ke dalam gedung KPK untuk dilakukan penyitaan barang buktinya. Nah ini kenapa bisa menyasar kemudian ada belasan mobil, ada motor yang kalau misalnya uang itu memang
diciduk begitu dalam OTT. Tapi ini kenapa mobil dan motor? Apa sebenarnya yang dilihat? Pelakunya kan yang ditangkap kan banyak. Oke. Bisa saja para pelaku tadi bawa mobil, para pelaku tadi bawa motor kan gitu kan. Makanya nanti setelah gelar perkara itu akan ditentukan. Oh, bukan diberikan ya mobil motornya ini? Masih dikumpulkan, diperiksa gitu loh. Jadi belum tentu itu juga terkait semua gitu ya. Jadi nanti hasilnya akan kita tunggu 1 kali 24 jam. Biasanya malam nanti biasanya akan diumumkan. Tapi saya biasanya diundang TV juga jarang datang, nggak mau datang. Sangat tertarik datang itu karena OTT ini salah satu cara yang efektif untuk betul-betul membuat orang jera. Tapi jangan tebang pilih juga. Oleh karena supaya tidak tebang pilih, OTT itu harus banyak sekali. Karena ini sudah lama tidak dilakukan sama KPK dan akhirnya sekarang ini dilakukan gitu maksudnya Pak Agus? Zaman saya kan yang paling banyak ya. Ada yang sampai 29 perkara, ada waktu tahun pertama aja 16 perkara. Nah itu supaya orang tidak mempunyai pandangan tebang pilih, sistem OTT itu harus diperkuat ya. Penyidiknya dan penyelidiknya ditambah. Kemudian kalau zaman saya di KPK yang namanya penyadapan dan penyadapan itu hanya minimal sekali. Nah ini sekarang bisa diperluas, diperbanyak. Tebang pilih seperti apa sih Pak Agus yang melihatnya ini melibatkan Wamenaker, Emmanuel? Kan sering orang KPK tebang pilih kan sering gitu kan. Jadi supaya tidak ada pandangan seperti itu, siapapun harus bisa ditangkap. Oke, saya mau ke Mas Zainur. Mas Zainur, ini kalau kita lihat ya, sejak dilantik oleh Pak Prabowo kan Bang Noelis seringkali melakukan sidak ya, seperti sidak ke perusahaan-perusahaan, terakhir juga sebelum terkena OTT dia juga sidak dan kemudian menemukan cek begitu ya, yang kemudian tidak semestinya diperuntukkan dari perusahaan untuk ke karyawan. Nah ini kok bisa terciduk kemudian OTT kasus pemerasan kepada perusahaan lagi? Apa yang terjadi sebenarnya, ya, Mas Zainur? Tentu kalau soal name by name, misalnya Immanuel Ebenezer, kita harus tunggu kepastian dari KPK ya, dan kita juga tetap harus mengedepankan presumption of innocence. Tapi menurut saya yang justru harus menjadi catatan adalah tempat terjadinya tindak pidana ini, dalam arti adalah satuan kerjanya. Ini terjadi di Kemenaker yang saat ini pun KPK sedang tangani perkara soal pungli terkait dengan TKA gitu ya. Kenapa satu perkara belum selesai sudah ada perkara baru terkait dengan pengurusan sertifikasi K3? Artinya gitu ya. Yang pertama saya katakan bahwa ini ada patologi birokrasi, penyakit birokrasi yang sangat akut. Bukan sekadar birokrat PNS-nya, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan pimpinan-pimpinan tertingginya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menegaskan bahwa penting sekali untuk adanya penjeraan. Ketika ada OTT ini, artinya general prevention, penjeraan umum terhadap tindak pidana korupsi, itu belum benar-benar terasa. Masih ada banyak pejabat yang berani untuk melakukan korupsi. Mengapa? Karena insentifnya besar, disinsentifnya kecil. Yang dikatakan insentif adalah manfaat ekonomi korupsi itu besar sekali. Orang cari uang di rakyat di jalanan itu nyari uang 100.000 sehari penuh perjuangan loh. Sekarang nyari uang di bawah susah sekali. Sedangkan orang korupsi bisa mendapatkan puluhan miliar dalam sekejap gitu ya. Sedangkan disinsentifnya kecil Mbak Audrey. Kenapa? Karena mudah dapat remisi, mudah dapat pembebasan bersyarat. Bahkan kemarin ada banyak yang mengajukan PK itu dikabulkan sehingga pidananya hanya sebentar. Aset recovery, perampasan aset hasil kejahatannya juga susah. Jadi oleh karena itu saya katakan ini prevensinya, penjeraannya itu sangat minim, sehingga saya katakan antara semangat pidato Presiden Prabowo itu perlu diimplementasikan dalam kebijakan nyata. Saya selalu katakan tidak boleh berhenti di pidato. Orang tidak takut korupsi hanya dipidatoin, Mbak Audrey. Oke, Bang Hendarsam gimana tuh tanggapannya? Oke, semangatnya Pak Prabowo luar biasa sekali untuk terkait dengan pemberantasan korupsi. Tapi kemudian nampaknya kayaknya ini ada yang bermain-main juga nih. Ya makanya ini langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo, ya kan? Kalau selang 5 hari, berapa hari? Ini tanggal berapa ini? Tanggal 21. Selang 5 hari sejak pidato dari Pak Prabowo, langsung terjadi OTT KPK, ya kan, terhadap salah satu anggota kabinet yang pertama kali. Dan di dalam pidato
Pak Prabowo di 17 Agustus kemarin sudah dijelaskan. Beliau sudah berkali-kali mengatakan bahwa ya kan tidak akan pandang bulu, ya kan, akan tajam ke luar dan juga tajam ke dalam. Prinsipnya seperti itu. Nggak lama 5 hari langsung ketangkap, ya kan? Jadi ini bentuk konkret daripada penindakan penegakan hukum yang dilakukan dan juga mungkin akan menjadi koreksi tentunya bagi kementerian terkait untuk berbenah. Jadi saya juga selaku orang hukum selalu ingin bahwa bukan hanya di sisi penindakan, dari sisi mitigasi dan pencegahan memang ini juga dikedepankan. Sehingga apakah hal ini juga kemudian Bang Hendarsam ini juga seakan-akan ya, meskipun kita tidak tahu ya nanti statusnya seperti apa, penanganannya seperti apa, karena masih diselidiki juga kan, belum ada penetapan tersangkanya. Tapi kemudian dengan adanya OTT ini, apa ini membuktikan bahwa berani begitu, berani bermain, dan ini mungkin saya jangan-jangan berjamaah nih bermainnya? Iya, bisa aja seperti itu. Walaupun tadi kan sama-sama kita disclaimer bahwa kita harus mengedepankan presumption of innocence, ya kan? Bahwa kita harus lihat dulu apakah ada keterlibatan atau tidak. Tapi terlepas daripada itu, kalaupun ini nanti ternyata terbukti, waduh saya kecewa banget lah ya. Kami kecewa banget. Terutama kita yang kader-kader organik ya. Ya, mulai seperti dilempari kotoran ya. Nah, apabila itu nanti memang benar terbukti kan seperti itu. Dan ini menjadi introspeksi bersama bahwa ya kan, wahai kepada kawan-kawan kami yang ada di kabinet, yang ada di pemerintahan, maupun ASN, maupun pejabat-pejabat yang saat ini, zaman sudah berbeda. Bukan seperti zaman 10, 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Zaman sudah berbeda. Ini zamannya Prabowo Subianto. Ya, tidak akan tebang pilih, siapa itu akan disikat. Itu yang harus diketahui. Kan orang ini selalu menganggap, ya kan, selalu menganggap ucapan dari seorang kepala negara itu, ya kan, ya merefer kepada pemerintah-pemerintah sebelumnya, mungkin kayak gitu, hanya retorika belaka, retoris semata, kan seperti enggak. Saya sampaikan tidak seperti itu. Kena sikat semua kalian. Oke, nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah kembali lagi bagaimana sebenarnya modusnya dalam kasus dugaan pemerasan ini yang kemudian terjaring juga Wamenakar Bang Noel di dalamnya, Mas Zainur, karena berkali-kali kan melakukan sidak, kemudian juga tegas katakan tidak pada koruptor begitu, bahkan seorang Wamenakar sendiri. Sebenarnya modusnya seperti apa, pemerasannya seperti apa dugaannya? Usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.